Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama gue Ega Pratama di channelku Ega Pratama Official. Oke guys, aku semangat banget ya, semangat banget. Tapi ada beberapa hal yang membuat aku nggak semangat karena ya teman-temanku Sagitarius ataupun sobat-sobat Sagitarius di luar sana masih ada beban pikiran, masih memikirkan sesuatu ataupun ya lupa dengan impiannya ataupun ya mengabaikan impiannya. Jadi aku pun merasakan hal itu. Jadi aku ingin memberikan sesuatu opini untuk kalian yang lagi drop, yang lagi putus asa ataupun yang lagi bad mood lah, ini seperti itu ya. Jadi tonton terus video ini. Bagi yang belum like, komen, bagi yang subscribe harus subscribe dulu ya. Jadi biar channel ini selalu berkembang. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Sagitarius. Oke guys, kembali lagi bersama gue Ega Pratama ya. Setiap hari, karena ada beberapa hari itu kita tidak selalu bersemangat ya. Kadang kita juga ada dropnya, kadang kita juga benar-benar butuh namanya refreshing. Kita benar-benar butuh namanya self healing. Sama aja kayaknya, self healing sama refreshingnya. Tapi itu semua tergantung diri kalian sendiri ya. Karena masing-masing orang berbeda-beda. Karena ada orang yang menganggap pekerjaan itu adalah self healing dia, ada juga orang yang menganggap traveling itu adalah self healing dia. Jadi masing-masing orang berbeda-beda ya. Jadi apapun itu ya menurut aku fine-fine aja sih untuk kalian semua ya. Oke, sebelum aku masuk ke inti pembahasannya, seperti biasanya aku ingin nyapa dulu nih ke kalian, ke sobat-sobat Sagitarius, sahabat-sahabatku Sagitarius, saudara-saudaraku Sagitarius di luar sana, dan senior-seniorku Sagitarius di luar sana. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga murah rezekinya. Dan yang lagi kena musibah banjir di daerah Sulawesi atau Kalimantan nih, lupa, intinya di daerah manapun itu cepat surut, cepat kembali seperti sedia kala, biar aktivitasnya berjalan dengan lancar ya, amin. Dan yang lagi mengalami kesulitan ataupun yang lagi sakit ya cepat sembuh dan diberikan jalan keluarnya tentunya, amin. Oke guys, pembahasan kali ini tentang Sagitarius lagi ya, tapi aku ingin memberikan power ya, memberikan sedikit power untuk Sagitarius ataupun mengembalikan powernya lagi nih untuk Sagitarius yang udah mulai down, udah mulai lupa dengan tujuannya ataupun udah benar-benar lupa dengan keinginannya ataupun ya memaksakan diri untuk orang lain lah, ini seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang lagi down, simak terus video ini. Karena kali ini aku akan memberikan tips untuk kalian ataupun opini menurut aku sendiri untuk kalian. Semoga opini ini masuk ke kalian, semoga kalian bisa kembali lagi ceria, kalian kembali lagi seperti dulu, yang bisa happy, cekak-cekiki ya, tanpa ada alasan satupun. Oke, karena tema kali ini adalah mengembalikan semangat Sagitarius. Oke, tentang mengembalikan semangat, karena masing-masing orang memiliki cara tersendiri untuk mengembalikan semangat ya. Termasuk aku pribadi, aku juga memiliki cara tersendiri, dan mungkin caraku ini nggak bisa dipraktikkan ke semua orang, karena semua orang memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki sudut pandangnya masing-masing, dan memiliki tujuannya masing-masing. Tapi kadang semua orang juga butuh yang namanya yang namanya pendukung lah, terus yang namanya motivasi ya, motivasi ataupun masukan dari orang lain. Karena kita tuh kalau lagi merenung ya, ada juga orang yang di saat merenung itu dia berpikir sendiri, itu lebih enak. Terus ada juga orang yang merenung dia lebih suka share ataupun suka mencari motivasi di sosial media ya. Jadi kali ini aku akan membahas tentang mengembalikan semangat Sagitarius. Oke, yang pertama, caranya adalah kembalikan impian kalian. Nih ya guys, kita hidup di dunia ini satu kali loh. Ya meskipun kita nggak bisa langsung mencapai impian kita ya, seenggaknya impian kita tuh jangan dilupain. Jadi
anggap aja impian itu adalah goals kita, goals pertama kita. Jadi di saat kalian belum bisa mencapai ataupun menginjak proses impian itu, jadikanlah impian itu menjadi semangat lagi. Jadi kembalikanlah impian itu. Jadi intinya kalian ingin menjadi seorang dokter ataupun seorang bisa dibilang motivator ataupun ya pesawat itu pilot lah, ini seperti itu ya. Jadi kembalikanlah semangat itu ya, meskipun kalian nggak mencapai tujuan itu ya, seenggaknya kalian berguna lah untuk teman-teman kalian yang masih sama di tahap kalian gitu loh. Kalian bisa membagi atau meng-share sesuatu hal tentang bidang kalian gitu lah, bidang kedokteran kah, kalian bisa share di sosial media tentang seperti YouTube. Terus kalian bisa share juga tentang pesawat remote control tuh yang ingin jadi pilot tapi nggak kesampaian, kalian membeli remote control, dan kan ada beberapa jenis pesawatnya tuh, kalian bisa mempelajari hal itu dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang belum tahu hal itu. Oke, jadi kembalikan impian kalian. Terus yang kedua, berdoa tentunya. Kenapa berdoa? Ya, kita manusia, kita adalah makhluk ciptaan, kita hanyalah peran, kita hanyalah aktor di dalam dunia ini, dan semua itu sudah ada yang ngatur. Jadi apapun itu, kalau kita meminta sesuatu, kita berusaha tanpa doa pun itu akan percuma ya guys. Jadi intinya berdoa, meminta ampunan, mungkin kita banyak dosa, jadi itu yang membuat impian kita terhambat ataupun doa kita tuh masih dipending gitu lah istilahnya ya. Oke, kita jangan lupa semangat terus berdoa dan berusaha terus agar impian kita tercapai. Amin. Dan setelah kita berdoa nih, lepaskan masalah dunia, lepaskan beban pikiran gitu loh. Kadang ada beberapa orang yang masih saja mengingat-ingat masalah yang lalu yang sudah terlewat dan menjadikan dia beban, yang menjadikan bisa dibilang suatu penghalang untuk dia untuk bisa meloncat lagi ataupun maju lagi. Karena di saat penghalang itu ada, kalian nggak akan bisa bergerak. Yang ada adalah kalian hanya merasakan rasa takut terus menerus. Jadi ya lepaskan. Kalau masalah itu sudah terlewati, ya udah lewati. Karena di dunia ini itu semua orang pasti mengalami masa sulitnya tersendiri-sendiri. Orang kaya pasti mengalami masa sulitnya, orang miskin ataupun orang yang sederhana masih mengalami masa sulitnya, ataupun orang yang menjelang pernikahan pun pasti akan mengalami masa sulitnya. Jadi semua orang pasti akan mengalami masa sulit. Jadi tergantung kalian ingin melepasnya atau tidak. Kalau kalian ingin melepasnya, kalian lepaskanlah, jangan tanggung-tanggung. Karena kalau kalian tanggung-tanggung ya percuma gitu loh. Kalau kalian tanggung-tanggung nih ya, kalau kalian tanggung terus tiba-tiba kalian udah mempunyai impian, di saat melepaskannya terus kalian ingat-ingat kembali masalahnya, itu seakan-akan impian itu masih jauh gitu loh. Kalian nggak bisa mengejar. Kalian tuh diikat oleh tali yang namanya rasa takut. Jadi lepaskanlah itu. Jadi jangan terlalu berpikir yang negatif lah. Ambil positifnya gitulah ya. Jadi ya itu yang membuat kendala mungkin di diri kalian yang sekarang susah untuk bergerak, susah untuk ceria lagi, susah untuk share, berbagi lagi. Berbagi itu kadang-kadang bukan hanya sekedar ruang ya. Kita berbagi semangat, kita berbagi keceriaan pun membuat orang lain itu ceria gitu loh. Percaya atau nggak percaya? Karena di suatu saat mental orang lain itu lagi down ataupun moodnya lagi nggak karuan, terus kita hadir untuk menghibur dia, kita hadir untuk cekak-cekik seperti badut lah, apapun itu niatnya untuk membalikan semangat dia, itu udah menjadi suatu pahala, dan itu pun bisa dihitung pahalanya ya. Jadi ya itulah, karena mood itu mengatur kondisi fisik kita. Jadi sebisa mungkin kita memperbaiki mood kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terus yang selanjutnya yaitu kembalikan semangat kalian. Seseorang memiliki cara tersendiri untuk mengembalikan semangat kalian. Jadi ya contoh ya, kalau aku pribadi di saat aku down untuk membuat konten ataupun membuat konten, aku udah mentok gak ada ide konten lainnya. Terus gimana ya, bikin konten apa ya? Karena semua ini udah aku bicarakan tuh, udah aku ngobrolin, udah aku berbagi, udah aku share ke kalian, terus tiba-tiba aku mentok nih ya. Kalau aku pribadi sih caranya adalah mencari motivasi di channel YouTube. Biasanya aku mencari penghasilan konten kreator yang lain, terus pencapaian di saat membuat
konten ataupun menjadi YouTuber lah, terus memiliki bisnis dan sukses lah, itulah menjadikan motivasi ke diri aku pribadi dan menjadi semangat lah. Tapi ya ada juga yang membuat semangat itu hilang kembali, ada lagi, terus hilang kembali, ada lagi ya, tergantung kalian ya, tergantung kalian mengambil dari sisi mananya. Oke. Banyak orang hanya bisa melihat orang lain bahagia. Contoh, kalian hanya bisa memandang, oh enak ya jadi orang itu gitu loh. Oh enaknya jadi orang itu kaya dan lain sebagainya. Kalian hanya bisa melihat. Tapi kalian kalau terjun di dalam orang itu ataupun bertukar tempat di dalam orang itu, ya belum tentu kalian merasakan sudut pandang kalian yang sebelumnya, yang hanya melihat kesuksesan orang lain lah. Tapi yang harus digarisbawahi, orang lain sukses itu pasti ada rasa luka. Orang lain sukses pasti ada rasa goresan di setiap perjalanan kehidupannya. Orang lain sukses itu pasti akan ada yang namanya bangkit, terus terpuruk lagi, bangkit lagi, terpuruk lagi, bangkit lagi, terpuruk lagi. Jadi itu yang orang lain rasakan di saat mencapai kesuksesannya. Jadi lihatlah itu, jangan terlalu hanya melihat kesuksesannya. Jangan kamu paktokan ke goalsnya doang, tapi lihatlah rasa sakit itu, biar kalian benar-benar bisa mempelajari rasa sakit itu dan tidak terlalu sakit ke diri kalian jika kalian di posisi orang itu. Oke, mungkin cukup dulu sekian video konten kali ini ya. Sorry kalau ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian. Aku minta maaf jika pembahasan ini basi banget ataupun gak bermanfaat lah untuk kalian ya, karena masih ada ya orang-orang yang berpikiran negatif tentang orang lainnya. Itu terserah kalian, tapi aku hanya minta maaf. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur kalian tentunya. Oke, aku terima kasih juga untuk kalian yang sudah like, comment, and subscribe tentunya. Terus yang sudah support, sudah menonton video aku, yang sudah komen di video-video aku, meskipun ada satu orang yang komen dan aku tahu orang itu dia memakai akun fake ya, tapi aku tahu orang itu deh. Nanti aku kasih kabar. Oke, mungkin thank you untuk kalian semua. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik dan dunia ini kembali lagi menjadi baik. Semoga yang lagi kena banjir, kena musibah banjir, semoga cepat terlewati dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala lagi. Amin, Allahumma amin. Oke, Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.